Matahari menggantung rendah di atas perbukitan memancarkan cahaya terik yang menimpa hamparan sawah mengguning. Udara kering menekan dada sementara tanah merah di halaman rumah kecil memancarkan panas menyengat. Di sana Pak Surya seorang petani berusia lebih dari 50 tahun, tubuhnya masih kokoh meski wajahnya legam terbakar matahari baru saja menangkapkan kangkul ke tanah. Dengan lengan kasar yang menyeka keringat yang terus mengalir di pelipisnya. Pak Surya dikenal sebagai orang baik hati. Seumur hidupnya tak pernah jauh dari ladang. Di desa Katolik kecil di Jawa Timur ia dihormati karena ketulusan dan sikap suka menolong. Istrinya Bu Ratna kerap berseloroh, bapakmu itu setia seperti tanah tapi kadang keras kepala seperti batu. Hidup mereka sederhana, satu anak merantau sekolah jauh yang bungsu tinggal bersama ibu membantu pekerjaan rumah dan kebun. Meski serba pas-pasan, keluarga kecil itu penuh kehangatan, dekat dengan warga dan setiap pada doa bersama setiap malam. Sore itu Pak Surya berjalan ke kebun belakang untuk mengikat sulur tanaman di terali bambu. Suara serangga mendengung, angin panas berhembus lewat sela dedaunan. Dari balik rumpun bambu sekilas bayangan bergerak cepat. Belum sempat ia bereaksi, rasa perih menusuk menjalar dari lengan. Seekor kobra hitam berkilat melesat meninggalkan dua bekas taring merah yang menangkap dalam di kulitnya. Pak Surya tersentak, jantung berdegup, kakao tubuh mulai gemetar. Ia melangkah goyah beberapa langkah lalu roboh ke tanah kering. Dari halaman depan terdengar jeritan panik Pak Surya. Astaga, apa yang terjadi? Bu Ratna berlari mendekat menyaksikan lengan suaminya bengkak membiru, darah merembes dari luka gigitan. Ia histeris berteriak memanggil tetangga. Warga segera berdatangan. Ada yang hendak merobek luka dengan pisau, ada yang mencoba mengikat kain untuk menahan rakun. Tapi semua paham rakun kobra amat mematikan, nyawa bisa hilang hanya dalam hitungan menit. Dalam kepanikan Bu Ratna tersungkur di samping suami. Dengan tangan gemetar ia merogoh saku mengeluarkan rosario lusuh yang sudah menua bersama waktu. Air matanya berlinang, bibir bergetar memanjatkan doa, Bunda Maria tolonglah. Selamatkan suamiku, jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya sandaran hidupku. Tangisnya menyatu dengan suara serangga, desir angin dan helaan napas suami yang semakin lemah. Orang-orang di sekeliling menunduk cemas. Jarak ke puskesmas memang tak jauh, tetapi siapa berani menjamin ia sempat tertolong tepat ketika beberapa warga hendak menggotong Pak Surya dengan sepeda motor menuju puskesmas. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah gereja paroki desa tiba-tiba terdengar dentang lonceng yang menggema panjang. Suaranya jernih bergetar menembus sawah dan rumah-rumah. Semua orang sontak menoleh. Siapa yang membunyikan lonceng? Romo Antonius kan sedang pergi ke kioskupan, gumam seorang bapak tua. Biasanya lonceng hanya berdentang pada pagi hari atau saat misa sore. Belum pernah ada yang berbunyi di tengah hari panas membara begini. Dentang itu terus berlanjut pelan namun mantap, seolah sedang memanggil, seolah memberi tanda. Warga saling pandang, perasaan aneh merayap di dada antara takut dan takjub. Pak Surya yang sedari tadi terbaring tak bergerak tiba-tiba membuka sedikit matanya. Napasnya yang nyaris terputus berhenti sejenak. Bibirnya yang kebiruan berusaha bergerak mengeluarkan suara lirik nyaris tak terdengar. Bu Ratna segera menundukkan telinga mendekati mulut suaminya, tubuhnya bergetar. Pak, apa yang bapak bilang? Sebuah bisikan tipis lolos dari bibir lelaki yang sekarat itu. Ibu ada di sini. Air mata Bu Ratna peka membasahi bajunya. Tentang lonceng tetap berdengung bergema di seluruh penjuru desa, seakan menjadi saksi bagi peristiwa yang melampaui nalar manusia. Warga terdiam, hati diliputi rasa gentar. Di hadapan mereka Pak Surya masih terbaring di ambang hidup dan mati, sementara lonceng Susi terus berdentang. Menembus sore terik itu. Dentang lonceng dari gereja paroki masih terdengar meski tak seorang pun tahu siapa yang membunyikannya. Warga desa Katolik kecil di Jawa Timur itu berdiri tertegun, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa cemas sekaligus takjub. Di tengah lingkaran orang yang berkumpul, Pak Surya masih terbaring tak berdaya. Lengan kanannya yang digigit kobra semakin bengkak, warna kebiruannya menjalar ke bahu. Bu Ratna menggenggam tangan suaminya erat-erat seolah takut jika melepaskan nyawa lelaki itu akan benar-benar hilang. Air mata terus membasahi pipinya. Dengan rosario lusuh di tangannya berulang kali berbisik doa salam Maria, nadanya putus-putus namun penuh keyakinan. Beberapa pemuda berinisiatif membawa Pak Surya dengan sepeda motor menuju puskesmas desa yang jaraknya hampir 5 km. Namun seorang tetua desa cepat-cepat menahan, jangan buru-buru. Dalam kondisi begini perjalanan bisa lebih membahayakan. Kita harus menunggu rombongan yang bisa menolong. Kebingungan menyelimuti. Anak-anak kecil yang berdiri di pinggir kerumunan mulai menangis melihat tubuh Pak Surya yang kaku dan wajahnya memukat. Orang-orang saling pandang lalu serentak terdengar suara lirik doa rosario dipanjatkan bersama. Di tengah terik sore yang menekan, di antara suara serangga dan hembusan angin kering terdengar suara doa puluhan orang desa. Mereka berlutut di tanah menundukkan kepala mengangkat rosario masing-masing. Ada yang menangis terseduh-seduh, ada yang hanya mampu menggumam.
Atmosfer berubah, rasa panik perlahan berganti dengan kesungguhan doa yang mengikat hati mereka. Seorang bapak tua menghela napas panjang sambil menatap ke arah gereja. Entah siapa yang membunyikan lonceng itu, tapi rasanya Bunda Maria sedang hadir di tengah kita. Sementara itu Bu Ratna terus menatap wajah suaminya. Nafas Pak Surya makin lemah, dadanya naik turun pelan seperti selembar kertas yang hendak jatuh. Ia memeluk tubuhnya erat-erat sambil berdoa lebih keras, Bunda Maria, dengarlah kami, dengarlah umat kecilmu ini. Tak jauh dari sana seorang remaja berlari membawa kabar. Saya sudah hubungi bidan desa, sebentar lagi dia datang. Harapan sekejap muncul meski tipis. Warga tetap tak berhenti berdoa. Mereka percaya bahwa kuasa doa bersama jauh lebih kuat daripada ketakutan mereka sendiri. Beberapa menit kemudian bidan Sinta tiba dengan sepeda motor tuannya. Ia segera memeriksa nadi dan pupil mata Pak Surya. Wajahnya serius bahkan pucat. Rakun kobra sudah menyebar cepat. Kita hampir tak punya waktu. Ukapan itu bagai pisau menusuk hati semua orang. Bu Ratna merosot lemas hampir pingsan. Namun seorang ibu muda merangkul bahunya berbisik, tetaplah berdoa Bu. Kita semua di sini bersamamu. Doa kembali menggema. Kali ini lebih keras, lebih khidmat. Suara dentang lonceng yang tadinya terdengar pelan kini seakan menyatu dengan doa mereka. Beberapa orang yakin dentang itu tak hanya datang dari menara gereja, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih misterius. Pak Surya sempat bergerak. Bibirnya yang membiru bergetar menggumam pelan, aku melihat cahaya. Bu Ratna segera menunduk menangis terseduh lalu berteriak kepada warga, teruslah berdoa, cahaya itu tanda kerumunan makin larut. Anak-anak yang tadi menangis kini ikut menyatukan tangan menirukan doa orang tua mereka. Beberapa orang yang awalnya hanya berdiri kangkung kini juga berlutut. Jalan tanah desa berubah menjadi semakam altar besar tempat seluruh komunitas menyerahkan ketakutan dan harapan mereka pada Tuhan. Dentang lonceng terakhir terdengar panjang seolah menutup doa bersama itu. Suasana sunyi sejenak, semua orang menahan napas menatap tubuh Pak Surya. Lalu tiba-tiba napasnya terdengar sedikit lebih dalam meski masih rapuh. Bidan Sinta terkejut, ia memeriksa ulang nadi. Wajahnya menegang lalu ia mengangguk pelan. Aneh sekali, nadinya masih ada. Mestinya sudah berhenti tapi masih ada. Suara kecil bercampur tangis lega meledak di antara warga. Namun mereka tahu perjuangan belum selesai. Semua masih bergantung pada keajaiban berikutnya. Di sore yang terik itu di desa kecil yang sederhana, satu hal pasti, iman dan doa telah mengikat hati mereka lebih kuat dari sebelumnya. Dan meski ilmu medis menyatakan sebaliknya, harapan kecil mulai menyala. Pak Surya masih berada di ambang batas, tapi seluruh desa kini berdiri di belakangnya berdoa tanpa henti. Langit senja berubah kelam ketika warga akhirnya memutuskan membawa Pak Surya ke puskesmas desa. Dentang lonceng gereja sudah berhenti meninggalkan keheningan yang aneh di sepanjang jalan tanah. Dua pemuda mengendarai motor tua dengan papan kayu dipasang seadanya sebagai tandu. Bu Ratna duduk di belakang memeluk tubuh suaminya erat-erat agar tidak tergongkang. Udara malam turun cepat. Angin dari sawah membawa hawa dingin membuat wajah Pak Surya semakin pucat. Matanya terpejam rapat, napasnya tersendat. Di belakang rombongan warga mengikuti dengan obor dan lampu senter seperti arak-arakan doa yang tak putus. Setibanya di puskesmas, cahaya lampu neon putih menilaukan menyambut mereka. Bangunan sederhana itu hanya memiliki 2 ruang perawatan dan 1 ruang darurat kecil. Bidan Sinta yang sudah lebih dulu tiba langsung memberi instruksi. Cepat bawa masuk, taruh dia di ranjang darurat. Beberapa warga bergegas. Tubuh Pak Surya ditidurkan, lengan yang bengkak dibalut kain dingin. Sinta menyiapkan alat suntik serum anti bisa, tetapi wajahnya kian murung. Stok serum untuk gigitan kobra sudah habis bulan lalu. Saya sudah minta kiriman tapi belum datang. Kalimat itu membuat ruangan hening. Bu Ratna menatap kosong, tubuhnya gemetar. Jadi tidak ada obatnya? Sinta menunduk mencoba tetap tenang. Kita masih bisa lakukan pertolongan darurat, tapi ini sangat berisiko. Pak Surya menggerang pelan. Nafasnya semakin cepat, keringat dingin mengalir di dahi. Para warga di ruang tunggu tak henti-hentinya berdoa. Suara doa rosario bergema lirih menembus dinding puskesmas. Malam semakin pekat. Listrik sempat berkedip-kedip menambah rasa kemas. Bu Ratna menggenggam rosario di tangannya, berlutut di samping ranjang. Ia berseru dengan suara parau, Bunda Maria, jika engkau sungguh hadir di desa kami, jangan biarkan suami saya pergi. Kasihanilah anak-anak kami. Tiba-tiba lampu neon di ruangan padam sejenak lalu menyala lagi. Bersamaan dengan itu monitor detak jantung yang tadi melemah mendadak menunjukkan garis lebih stabil. Sinta terperanjat segera memeriksa ulang. Aneh, tekanan darahnya naik sedikit. Padahal sekarang medis rakunnya sudah menyebar luas. Bu Ratna menatap wajah suaminya. Di sudut mata Pak Surya setetes air mengalir, entah air mata atau keringat. Bibirnya bergerak sangat pelan. Aku dengar lonceng lagi, padahal di luar malam sunyi. Tidak ada dentang apapun, hanya suara jangkrik. Tetapi warga yang menunggu di luar serentak merasakan bulu kuduk merinding.
Seorang ibu tua berseru lirik kalau beliau mendengar lonceng itu pertanda Bunda Maria masih menjaganya. Doa semakin kuat. Anak-anak pun menirukan doa orang tua mereka, suaranya polos namun penuh keyakinan. Puskesmas kecil itu mendadak berubah menjadi ruang doa besar tempat iman dan harapan bercampur menjadi satu. Menjelang tengah malam kondisi Pak Surya belum stabil tetapi ia tidak memburuk seperti yang diperkirakan. Bidan Sinta hanya bisa menggeleng-geleng heran. Secara medis ini tidak masuk akal. Tapi ada sesuatu yang menahan rakun itu. Bu Ratna menunduk mencium tangan suaminya, air matanya jatuh ke selimut putih. Terima kasih Bunda Maria, jangan lepaskan kami malam ini. Di luar jendela bulan purnama perlahan muncul dari balik awan. Cahayanya masuk ke ruang darurat jatuh tepat di wajah pukat Pak Surya. Semua orang terdiam merasakan suasana hening yang suci. Malam itu di puskesmas sederhana antara sains dan iman sebuah keajaiban kecil mulai bersemi. Ayam jantan berkokok dari kejauhan ketika cahaya pertama menembus jendela puskesmas. Malam panjang penuh ketegangan perlahan beralih menjadi fajar yang lembut. Warga desa yang semalaman berdoa di halaman masih bertahan, wajah mereka letih namun mata tetap memancarkan iman. Beberapa orang menyalakan lilin kecil di depan pintu puskesmas seakan menjadikannya altar darurat. Di ruang darurat Pak Surya masih terbaring dengan tubuh lemah. Lengan yang bengkak belum sepenuhnya surut namun napasnya lebih teratur dibanding malam sebelumnya. Bu Ratna duduk di samping ranjang, matanya merah karena tak tidur, tangannya tak pernah lepas dari rosario. Setiap helaan napas suaminya ia ikuti dengan doa syukur dalam hati. Bidan Sinta masuk dengan catatan medis sederhana di tangannya. Ia mengamati monitor yang menampilkan detak jantung cukup stabil. Wajahnya penuh kebingungan. Saya tidak mengerti. Seharusnya kondisi beliau memburuk. Rakun kobra bekerja cepat, tapi justru sepanjang malam tanda vitalnya bertahan. Beberapa warga yang ikut berjaga mendekat, salah satunya Pak Darto, tetua desa. Ia menepuk bahu Sinta pelan. Nak, jangan terlalu bingung. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu. Semalam kita semua mendengar lonceng padahal tidak ada seorang pun di menara. Mungkin itu jawaban doa kita. Sinta menunduk. Ia bukan orang beriman tetapi apa yang ia saksikan malam tadi mengungkapkan keyakinannya. Menjelang pagi seorang petugas medis dari kota kecil terdekat tiba dengan mobil pickup membawa kotak pendingin berisi serum anti bisa. Warga bersorak kecil lega karena akhirnya pertolongan datang. Namun saat Sinta hendak menyiapkan suntikan, monitor menunjukkan detak jantung Pak Surya sudah jauh lebih stabil, tekanan darahnya kembali normal perlahan. Ini tidak mungkin, gumam Sinta. Ia ragu apakah masih perlu menyuntikkan serum atau tidak. Bu Ratna menatap wajah suaminya lalu menoleh ke arah bidan. Kalau memang perlu lakukanlah. Tapi saya tahu Bunda Maria sudah bekerja. Pak Surya menggerakkan jari-jarinya untuk pertama kali sejak semalam. Matanya terbuka perlahan menatap sekeliling. Suaranya serak lemah tapi jelas, aku masih hidup, tangis Pekash. Bu Ratna memeluknya erat sambil berulang kali menggukap syukur. Warga yang mendengar dari luar ruangan langsung bersorak, beberapa berlutut mencium tanah. Dentang lonceng tak terdengar pagi itu tetapi semua orang merasa gemas semalam masih menggantung di hati mereka. Pak Darto mengangkat tangan memimpin doa syukur singkat. Suasana hening, hanya suara burung pagi dan isak tangis bahagia. Mulai hari ini, ukapnya dengan suara bergetar, setiap kali lonceng gereja berbunyi kita akan mengingat bahwa hidup Pak Surya telah dikembalikan. Itu bukan sekadar suara besi melainkan tanda kasih Tuhan melalui Bunda Maria. Pak Surya mencoba tersenyum meski wajahnya masih pucat. Ia menoleh ke arah istrinya. Aku mendengar lonceng itu, Ratna. Bukan di telinga tapi di hati. Ada cahaya yang menuntunku kembali. Mata Bu Ratna berkakak-kakak. Ia menunduk mencium tangan suaminya dan berbisik, selamat datang kembali Pak. Kita tidak sendiri. Matahari naik perlahan menyinari desa kecil itu. Fajar hari baru bukan hanya membawa terang tetapi juga keyakinan bahwa iman mampu menembus batas logika. Dan sejak pagi itu setiap dentang lonceng di gereja paroki desa tak lagi terdengar biasa. Bagi warga itu adalah fajar harapan yang akan mereka kenang selamanya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda bagi warga desa kecil di Jawa Timur. Nama Pak Surya sering disebut dalam setiap percakapan bukan hanya karena ia selamat dari gigitan kobra tetapi karena kisahnya dianggap sebagai tanda ajaib. Anak-anak menatapnya dengan rasa kagum sementara para orang tua menceritakan kembali malam lonceng berdentang seolah itu legenda yang harus diwariskan. Namun di balik rasa syukur muncul juga suara-suara ragu. Beberapa orang muda yang lebih kritis berbisik di warung kopi mungkin itu hanya kebetulan. Bisa saja rakunnya tidak terlalu banyak masuk. Atau tubuh Pak Surya memang kuat. Bisikan itu sampai ke telinga Bu Ratna. Hatinya perisi akan ada yang meragukan doa dan air matanya. Ia tidak marah, hanya menunduk lebih lama dalam doa memohon agar imannya tidak goyah. Pak Surya sendiri masih dalam masa pemulihan.
Ia belum bisa bekerja di sawah, hanya duduk di beranda rumah menatap langit desa yang setiap sore berubah jingga. Kadang ia menggusap dada mengingat detik-detik ketika napasnya nyaris putus. Aku mendengar lonceng itu, Ratna katanya suatu malam, dan aku melihat cahaya. Bagiku itu bukan kebetulan. Kabar tentang kejadian di desa itu akhirnya sampai ke telinga seorang dokter dari kota. Dr. Harun, seorang spesialis toksikologi, datang untuk meneliti. Ia membawa alat canggih dan catatan medis. Setelah memeriksa ulang, ia menggeleng sambil tersenyum kaku. Secara ilmiah mustahil pasien dengan gejala seperti ini bisa bertahan tanpa serum. Tetapi faktanya beliau masih hidup. Dr. Harun menolak menyebutnya keajaiban, tetapi warga desa mendengar ungkapannya sebagai pengakuan tak langsung. Bagi mereka ilmu hanya berhenti di batas tertentu, sisanya adalah misteri iman. Suatu sore lonceng gereja berdentang untuk misa harian. Suaranya menggema ke seluruh desa. Warga yang lewat spontan menoleh, banyak yang menangkupkan tangan sejenak. Sejak kejadian itu setiap dentang terasa lebih sakral. Tapi hujan iman datang dalam wujud yang tak terduga. Musim hujan tiba lebih awal. Hujan deras membuat sawah tergenang, beberapa rumah mulai bocor. Sebagian warga putus asa panen, mungkin gagal, utang bertambah. Mereka bertanya-tanya apakah keajaiban hanya datang sekali lalu pergi. Pada suatu malam yang basah saat hujan menimpa atap, Seng Pak Surya mengajak istrinya berdoa di ruang tamu. Mereka menyalakan lilin kecil di bawah patung Bunda Maria yang sudah mulai pudar, katanya. Kita sudah diberi hidup kedua, Ratna ukapnya. Mungkin sekarang tugas kita adalah menguatkan iman orang lain. Keesokan harinya Pak Surya berjalan tertatih ke gereja. Warga terkejut melihatnya berdiri di mimbar kecil setelah misa. Suaranya masih lemah tetapi tegas. Saudara-saudaraku, jangan takut pada ujian. Jika aku yang sudah diambang maut bisa dipanggil kembali, maka hujan ini pun tidak akan menggalakkan kita. Lonceng yang kalian dengar bukan hanya untukku, melainkan untuk seluruh desa. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Lalu tepuk tangan dan tangis harupeka. Orang-orang kembali bersemangat saling membantu memperbaiki sawah dan rumah. Mereka percaya lonceng yang pernah menyelamatkan satu jiwa bisa menjadi tanda harapan bagi semua. Di luar gereja hujan masih turun, tetapi bagi warga desa malam itu terasa lebih terang daripada biasanya. Ujian iman belum selesai, namun mereka kini tahu setiap dentang lonceng adalah pengingat bahwa keajaiban nyata pernah singgah di tengah mereka. Langit sore menggantung pekat, awan hitam menumpuk di atas desa. Angin bertiup kencang menggoyang pepohonan dan membuat suara seng berderak di atap rumah warga. Musim hujan yang biasanya membawa kesuburan kali ini datang dengan ancaman. Sungai kecil yang membela desa sudah meluap, airnya keruh bergulung deras. Warga berkumpul di balai desa, wajah mereka pucat diliputi kekhawatiran. Pak Surya duduk di kursi bambu masih lemah namun berusaha hadir di tengah warganya. Bu Ratna setia di sampingnya memegang tangan suaminya yang belum sepenuhnya pulih. Anak-anak berlari kecil mencari perlindungan di pangkuan ibu mereka, sementara para lelaki muda menyiapkan karung pasir untuk menahan air. Dentang lonceng gereja kembali terdengar, kali ini bukan tanda misa melainkan peringatan bahaya. Romo Antonius yang baru pulang dari keuskupan berdiri di depan gereja dengan jubah basah kuyup. Suaranya lantang menembus angin. Saudara-saudaraku, jangan panik. Kita hadapi ini dengan doa dan kerjasama. Kita sudah melihat mukjizat. Jangan biarkan badai ini menghancurkan iman kita. Hujan turun deras, kilat membela langit. Air merangsek masuk ke halaman rumah-rumah. Beberapa warga mulai berteriak histeris. Seorang ibu muda memeluk bayinya erat-erat sambil menangis. Di tengah kepanikan itu Pak Surya perlahan berdiri dengan bantuan tongkat. Wajahnya pucat tapi matanya memancarkan keyakinan. Dengar, aku pernah hampir mati tapi lonceng itu memanggilku kembali. Perkala malam ini pun kita tidak sendiri. Semua orang menoleh kepadanya. Suasana yang semula ricuh berubah hening. Dentang lonceng bergema lagi, kali ini terdengar lebih dalam, seolah menggetarkan dada setiap orang. Tiba-tiba listrik padam. Desa tenggelam dalam kegelapan, hanya kilatan petir yang sesekali menyinari wajah-wajah tegang. Warga berkerumun di halaman gereja basah kuyup. Bu Ratna memeluk suaminya, takut tubuhnya yang belum pulih tak mampu menahan dingin. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah menara gereja terlihat cahaya lembut berpendar, bukan dari lampu listrik melainkan seperti nyala lilin raksasa yang menyinari seluruh desa. Cahaya itu menembus hujan deras membuat semua orang tertegun. Anak-anak berhenti menangis, orang dewasa menunduk dengan rasa hormat. Seorang pemuda berseru, suaranya gemetar, itu cahaya dari Bunda Maria. Warga serentak berlutut di tanah becek mengangkat tangan berdoa. Romo Antonius memimpin doa rosario, suaranya berpadu dengan gemuruh hujan dan dentang lonceng yang entah bagaimana terus berbunyi meski tidak ada seorang pun di menara. Pak Surya merasakan tubuhnya hangat meski hujan mengguyur tanpa henti. Ia memejamkan mata mendengar bisikan di hatinya, aku bersamamu. Ia menoleh ke istrinya tersenyum tipis meski tubuh lemah. Ratna, kita akan baik-baik saja.
Cahaya itu bertahan hingga tengah malam menerangi desa yang dikepung banjir. Anehnya meski sungai meluap air tidak masuk ke dalam gereja. Bangunan tua itu tetap berdiri kokoh menjadi tempat perlindungan semua orang. Ketika fajar tiba hujan reda. Air mulai surut perlahan. Warga keluar dari gereja terkejut melihat sebagian besar rumah masih berdiri utuh, sawah hanya tergenang ringan, berbeda dengan desa-desa tetangga yang hancur diterjang banjir. Pak Surya menatap menara gereja, bibirnya bergetar dalam doa syukur. Badai boleh datang tapi cahaya-Nia tak pernah padam. Sejak malam itu warga desa percaya setiap kali lonceng berbunyi bukan hanya logam yang berdentang melainkan cahaya harapan yang menjaga mereka. Beberapa minggu berlalu sejak badai besar itu, desa kecil di Jawa Timur perlahan pulih. Sawah-sawah kembali hijau, atap-atap rumah diperbaiki dengan gotong royong. Namun ada satu hal yang tak pernah sama lagi, setiap dentang lonceng gereja kini dipandang sebagai tanda kehidupan, bukan sekadar panggilan ibadah. Pak Surya yang sudah lebih kuat meski belum sepenuhnya sehat sering duduk di beranda rumah. Anak-anak desa berlari menghampirinya mendengar ulang kisah malam lonceng ajaib. Ia tersenyum lalu berkata dengan lembut, "Jangan hanya ingat loncengnya, ingatlah juga doa yang kita panjatkan bersama." Tanpa doa suara itu hanyalah gema. Warga desa semakin rajin berkumpul untuk doa rosario. Bahkan mereka yang dahulu jarang ke gereja kini hadir dengan hati penuh syukur. Bu Ratna sering menyalakan lilin kecil di depan patung Bunda Maria, dan setiap kali ia melakukannya ia teringat malam ketika hampir kehilangan suaminya. Suatu sore Romo Antonius mengumpulkan warga di halaman gereja. Tentang lonceng dibunyikan 3 kali lalu hening. Romo berkata dengan suara bergetar, "Saudara-saudaraku, mukjizat bukanlah sekadar seseorang selamat dari bahaya. Mukjizat yang sejati adalah hati kita yang berubah. Kita pernah takut, kita pernah putus asa, tetapi kini kita berdiri bersama dengan iman yang lebih kuat." Warga mengangguk, beberapa meneteskan air mata. Mereka menyadari lonceng itu bukan hanya menyelamatkan hidup Pak Surya, melainkan juga membangkitkan semangat seluruh desa. Malam itu desa kembali tenang. Langit cerah bertabur bintang, angin sejuk mengalir di antara rumah-rumah bambu. Pak Surya berbaring menatap langit, berbisik kepada istrinya, "Jika suatu hari aku pergi, aku ingin engkau selalu percaya, Ratna. Dentang lonceng itu akan tetap bersama kita." Bu Ratna menggenggam tangannya erat. "Tidak Pak, dentang itu abadi. Itu adalah janji bahwa kita tidak pernah sendiri." Tiba-tiba dari menara gereja terdengar dentang pelan, meski tidak ada seorang pun yang naik ke sana malam itu. Warga yang masih terjaga saling berpandangan. Mereka tidak merasa takut, sebaliknya dada mereka hangat seolah ada tangan yang merangkul. Dentang itu hanya berlangsung beberapa detik lalu lenyap ke dalam malam. Tetapi gemanya tinggal di hati setiap orang. Mereka tahu apapun yang terjadi, kelak badai, penyakit atau korban, suara itu akan menjadi penanda bahwa doa dan iman selalu hidup. Dan sejak hari itu setiap kali lonceng gereja berdentang, warga desa menyebutnya bukan lagi lonceng besi melainkan dentang abadi, tanda bahwa mukjizat tidak pernah berakhir, hanya berubah menjadi kekuatan yang menyertai langkah mereka.